Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Bayu Baik. Kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman sekalian tentang bagaimana kita keluar dari hidup sengsara. Anda mungkin pernah ngerasain sengsara atau saat ini lagi sengsara. Pertanyaannya itu pilihan dan mau sampai kapan? Sengsara itu pilihan, mau sampai kapan? Nah, jadi kita harus keluar dari pola pikir dan dimulai dari kesadaran kita dan kita membuat kehendak. Jadi kalau kita lihat yang namanya sengsara atau penderitaan itu sumbernya ada dua. Pertama itu adalah overthinking, ya, kakean mikir, kebanyakan mikir. Yang kedua itu adalah ego. Nah, jadi egonya diturunin dulu. Nah, gitu. Jadi ini yang bikin kita sengsara. Mau sampai kapan sengsara? Jadi jangan milih Anda untuk sengsara gitu. Jadi punya mindset yang clarity, yang clear gitu. Jadi orang yang bangkit itu pikirannya clear. Apa yang kita inginkan, tujuan hidup kita itu apa, itu clear. Karena sengsara itu dimulai dari pikiran. Jadi kalau kita bisa menata pikiran kita, cara kita memandang, cara kita berpikir, ya, itu harus jernih, harus berkualitas. Itulah yang disebut dengan mindset. Jadi apa yang aku sharing di video-videoku ini bagian dari perjalanan hidup untuk membahas tentang masalah mindset dan juga bagaimana kita keluar dari sengsara, keluar untuk membangun kekuatan, keluar membangun kekayaan, membangun keberkahan, ya, bahagia dunia dan selamat di akhirat. Jadi ini channel ini yang mendokumentasikan perjalanan hidupku juga. Nah, maka perlu ya kita keluar dari yang namanya hidup yang sengsara dan itu dimulai dari kesadaran Anda. Jadi ada yang namanya life changing ya. Jadi hidup itu harus life changing. Jadi berubah ya, jadi gitu. Jadi mau sampai kapan gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi semua itu dimulai dari pikiran. Jadi pikiran yang clear, yang clarity. Jadi kekuatan, kejelasan apa yang sesungguhnya Anda inginkan, apa sesungguhnya yang Anda cari. Itu harus clear ya, jangan ruwet ya, jangan sampai kita menjadi orang yang ruwet gitu. Nah, poin yang kedua adalah bagaimana kita bisa keluar dari hidup yang sengsara, itu adalah bagaimana kita bangkit dari mental budak. Stop miskin mental ya. Jadi kemiskinan itu dimulai dari cara pandang kita yang miskin, mental kita yang menjadi budak gitu. Jadi kita diperbudak oleh mental kita. Mental itu apa? Mental itu adalah pola pikir. Jadi pola pikir itu adalah aset terbesar di muka bumi. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah mindset. Maka hati-hati dengan pikiran Anda. Kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, itu benar. Kalau Anda berpikir Anda bisa, itu juga benar. Makanya Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya, kan itu. Ana idadoni abdibi. Jadi Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi hati-hati dengan pikiran. Maka stop miskin mental ya. Stop. Ini langkah yang pertama, langkah awal. Jadi kita bersyukur ya, kita punya hidung, punya mata, punya tangan, itu kita bersyukur. Kita masih punya keluarga, kita masih punya nafas, masih diberi kesehatan. Itu modal awal untuk kita mengejar kebangkitan dan mengejar keberkahan yang luar biasa yang Allah akan karuniakan kepada kita. Nah, barulah yang ketiga, skill. Nah, skill itu adalah jalan keluar kita. Jadi banyak belajar, berpengetahuan, berskill. Pengetahuan aja nggak cukup, tapi perlu pengetahuan itu diubah menjadi keterampilan. Itulah skill. Nah, sekarang kita bisa belajar banyak skill ya. Karena apa? Karena skill ini yang akan meningkatkan value kamu di dunia ini. Jadi value kamu di dunia itu bisa ditingkatin oleh dengan skill. Makanya jangan berhenti belajar, learning. Gitu ya. Jadi kalau Anda hari ini sedang bekerja, ya itu belajar juga. Jadi jangan kemudian kita comfort zone, di zona nyaman, tapi Anda keluar dari zona nyaman gitu. Jadi mau belajar lagi, belajar bahasa Inggris, belajar editing, belajar apapun yang ujungnya itu nanti bisa menambah income, bisa menambah pengetahuan, bisa merubah hidup kita. Nah, jadi skill ini akan jadi jalan keluar. Jadi perusahaan-perusahaan besar tuh akan menghargai Anda itu karena skillnya. Ya, karena keterampilannya gitu. Jadi berpengetahuan nggak cukup, tapi itu harus diubah menjadi keterampilan, termasuk keterampilan memimpin, keterampilan memanage, keterampilan yang lain lah. Itu banyak banget. Jadi kita harus mengubah itu. Jadi tahu aja nggak cukup. Nah, sayangnya ketika kita sekolah itu kan hanya diajarin pengetahuan. Nah, makanya keterampilan itu perlu dilatih, didevelop, dilatih gitu. Jadi ini penting. Nah, baru yang terakhir adalah kita bicara tentang bagaimana kita kaya di dunia dan selamat di akhirat. Jadi untuk kaya di dunia, kita harus punya yang namanya harta. Makanya
kuncinya kamu nggak harus lebih pintar daripada yang lain, tapi kamu harus lebih disiplin. Disiplin nabung, disiplin investasi, disiplin untuk menyisihkan dari penghasilan kamu. Pelan-pelan, walaupun mungkin gaji kamu UMR, tapi kalau kamu disiplin mengatur keuanganmu, kamu bisa beli tanah, kamu bisa membangun aset, ya kamu bisa investasi. Jadi gitu. Jadi kalau ada masalah, pelajari masalahnya, diidentifikasi, karena ada namanya mother of problem. Jadi contoh masalahnya 1 sampai 3. Masalah pertama misalnya sales anjlok, ini bagi pengusaha ya. Salesnya anjlok. Masalah yang kedua mungkin pegawai pegawai Anda itu nggak nurut, nggak taat gitu. Masalah yang ketiga rekening duit di rekening habis gitu. Nah, masalah keempat mungkin permasalahan berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen ataupun dengan yang lain. Nah, makanya sebenarnya 1 sampai 3 itu mother of problemnya. Kalau itu bisa selesai, itu selesai semua. Misalnya salesnya diberesin. Nah, jadi pelajari masalah, identifikasi masalah. Jadi di list. Jadi gitu. Nah, makanya setelah di list, lakukan yang namanya thinking time. Berpikir. Jadi kalau kita dengan cara yang kemarin stuck, maka kita perlu cara baru, perlu ilmu baru. Nah, makanya perlu belajar gitu. Nah, yang terakhir adalah tukarkan waktu kita dengan purpose. Ya, dengan tujuan. Karena tujuan itulah menjadi fondasi dasar dalam kita hidup. Tujuan itu akan menjadi kerangka dalam kita hidup. Itulah cara kita untuk keluar dari hidup yang sengsara. Dimulai dari pikiran, habiskan, buang ego kita, dan kita hidup dengan bersyukur, beriman, bertakwa, bersedekah, dan kita benar-benar membangun kekuatan dari pribadi kita, keluarga kita sebagai kaum muslimin. Selamat berjuang teman-teman. Insya Allah hari ini kesulitan, kesusahan itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Jika kita niatkan itu untuk ibadah, jika kita niatkan untuk membangun kebesaran dan kekuatan umat Muhammad SAW. Nah, jadi hindari hal-hal yang sifatnya ngeluh terus, meminta-minta, mengemis empati, hindari. Ya, hiduplah hari ini, person. Ya, barakallahu fikum.